Hello Greater People, good morning. Welcome to IFJF Balikpapan Online Church. Dimanapun Anda berada saat ini, saya berdoa Anda dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Karena hari ini kita akan mendapatkan kekuatan dan berkat baru dari firman Tuhan. Selama 45 menit ke depan, kita akan fokus untuk beribadah. Jadi, jemaat Tuhan, kita mulai untuk menghormati ibadah kita dengan tidak terlambat dan memakai pakaian yang rapi. Sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu TIOC News minggu ini. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Mari kita doakan bangsa, kota, dan orang-orang terkasih kita. So let's join us, Greater People. Alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. We have fun, learn, impact, prayer, and send in God's community. Ini adalah komunitas sel dari gereja IFJF Balikpapan. Mari saudaraku, join dengan iCare kami. Halo volunteer, kelas IGSL sudah berjalan. Pastikan Anda tidak ketinggalan kelas ya. Young people, greater generation, your Saturday night will be more meaningful by joining TYC online service. Just don't miss it, guys. Demikianlah TIOC News minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat kolom deskripsi. Dan inilah saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 29 ayat 9, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Nah, Greater People, ini saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui IFJF Balikpapan. Mari kita doakan persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau yang berkati dan Engkau yang berkenan atas setiap persembahan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mulai memuji Tuhan. Enjoy the service. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kita boleh bersama-sama, kita mau bersehati untuk memuji dan meninggikan Dia Raja di atas segala Raja. Mari saya undang kita semua dimanapun berada saat ini, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Kami mau bersehati, kami mau bersekutu, meninggikan Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Allah, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang hadir di dalam setiap kehidupan kami, di dalam rumah kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan boleh menjadi bagian setiap kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau yang menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat segala kemurahan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita hingga sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana ada. Karena anugerah Tuhan tentunya. Lewat masa pandemi yang kita tidak tahu akan berakhir, tapi kita percaya hanya Yesus yang memberikan pertolongan sempurna kepada kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita akan satukan hati untuk kita naikkan syafaat doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami bersehati, sepakat. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia. Kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin negeri kami ini Tuhan. Khususnya Bapak Presiden, sampai dengan aparatur yang ada di bawah Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi. Berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Bila bangsa kami ini boleh terhindar dari segala malapetaka, mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Balikpapan. Kami bersyukur buat kota yang Tuhan berikan untuk kami boleh tinggal. Memberkati kota ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Wali Kota, Bapak Rizal Effendi. Tuhan yang menyertai dan melindungi. Kami juga berdoa semua jajaran aparatur daerah Balikpapan ini, Tuhan yang memberkati, menyertai. Bahkan di dalam menghadapi pandemi ini, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk setiap keputusan yang diambil, menjadikan warga Balikpapan boleh terhindar dari segala macam penyakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan memberkati kota ini. Bila kota kesejahteraan ini menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendeklarasikan kabar baik bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciples. Haleluya. Saya sangat bergairah Bapak Ibu. Bahwa hari-hari ini kita banyak mendengar bahkan melihat teman-teman kita update status tentang berolahraga. Karena berolahraga adalah salah satu cara untuk meningkatkan imun supaya di masa pandemi ini kita bisa mengalahkannya. Ada yang bermain bola, ada yang bermain golf, ada yang bersepeda dan lain sebagainya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita semua karena anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Yuk Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau bulan-bulan ini kita belajar the game plan. Bagaimana kehidupan itu seumpama suatu pertandingan di dalam permainan, ada rancangan, ada suatu rencana yang harus dijalankan dari seorang coach atau pelatih sehingga pemain itu bisa maksimal di dalam bermain, berolahraga, atau di dalam pertandingan. Pagi ini saya akan membagikan dengan tema doing right. Kita mau melakukan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita percaya bahwa seorang coach atau pelatih pasti sudah mendesain sedemikian rupa strategi bagaimana supaya tim yang dipimpinnya bisa memenangkan suatu pertandingan. Tapi memang ada beberapa coach atau pelatih atau sebuah rencana yang benar-benar dibuat bukan hanya sekedar ingin menang, tapi bagaimana mempersembahkan suatu pertandingan yang menarik, yang baik, yang fair. Dan saya percaya Bapak Ibu, kehidupan kita seumpama gelanggang pertandingan. Dan saya percaya Tuhan, Sang Coach kita, merencanakan Anda dan saya untuk bermain dengan benar tentunya. Di dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa buat Anda dan saya. Dan kita mau melakukan rencana yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Yuk kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya tadi mengawali bahwa kehidupan ini seumpama sebuah pertandingan. Tentunya pertandingan yang kita jalani adalah pertandingan yang benar. Tidak tipu sana tipu sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa seorang pelatih akan bangga terhadap tim yang dipimpinnya ketika timnya benar-benar mendengarkan dan melakukan instruksi apa yang harus dilakukan. Kita percaya itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita benar-benar akan menyukakan, membuat senang seorang pelatih kalau kita bermain sesuai dengan aturan. Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan punya rencana. Bahkan Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan untuk kita lakukan melalui firman Tuhan tentunya. Jürgen Klinsmann, seorang kapten kesebelasan dari Jerman Barat waktu itu, di final Piala Dunia tahun 1990, ketika itu melawan Argentina. Pada kurun waktu yang pertama, 45 menit yang pertama, Jerman ini benar-benar sangat frustasi karena Jerman ini menjadi kandidat, banyak yang menganalisa bahwa Jerman yang akan memenangkan pertandingan. Jerman mulai menyerang Argentina, tapi pada babak pertama tidak membuahkan hasil. Akhirnya pada babak yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jürgen Klinsmann sebagai kapten tadi, dia mempunyai trik. Ketika dia diperhadapkan dengan situasi dengan pada waktu itu pemain yang namanya Pedro Manson dari Argentina, dia benar-benar seakan-akan atau berpura-pura jatuh ketika diganjal atau di-tackle oleh Pedro ini dari Argentina. Ini namanya diving. Diving adalah suatu tindakan pura-pura yang dilakukan oleh seorang pemain sehingga dia mungkin ketika padahal nggak kena tackle gitu, terus jatuh, terus dia berguling-guling, terus dia mengekspresikan kesakitan yang luar biasa sehingga wasit yang melihatnya terkecoh Bapak Ibu. Wah, ini pelanggaran berat. Tentunya akan membuat kerugian pada sisi lawan. Dalam hal ini Argentina. Dan saat itu pada menit yang ke-65, wasit mengeluarkan kartu merah yang artinya mengeluarkan Pedro ini Bapak Ibu. Dan ini benar-benar suatu kejadian yang luar biasa karena ini final
Piala Dunia Bapak Ibu. Dan alhasil Jerman memenangkan pertandingan lewat adu penalti. Tapi Bapak Ibu, ketika berjalannya hari, minggu demi minggu, banyak yang menganalisa, ternyata Jurgen Klinsmann ini ketahuan dia melakukan diving. Nah, inilah pertama kali kata-kata diving itu muncul, bahwa pemain berpura-pura supaya mendapatkan keuntungan dari kepura-puraannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kehidupan ini kita menginginkan kemenangan demi kemenangan, tapi tentunya kemenangan yang benar yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Saya mau bagikan dua hal Bapak Ibu di dalam doing right ini, tema kita ini. Yang pertama, kita mau menjadi pemain yang berkualitas. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus, kita akan buka sama-sama Bapak Ibu. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan sangat jelas. Kalau kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukannya, justru sebaliknya, kita melakukan hal yang jahat, berpura-pura, bahkan supaya kita mendapatkan keuntungan untuk merugikan lawan kita. Tuhan tidak menginginkan hal ini. Dan dikatakan kalau kita tahu yang baik, tapi kita tidak melakukan, itu artinya berdosa. Sengaja tidak melakukan perintah Tuhan, berarti kita sengaja tidak menaati Tuhan. Bapak Ibu, di dalam gelanggang kehidupan ini, ayo Tuhan merancangkan kita, Anda dan saya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Roma pasal 2 ayat 13 Bapak Ibu mengatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadap Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Artinya Bapak Ibu bahwa kita bukan sekedar mengetahui kebenaran aja, tapi Tuhan menginginkan melakukan kebenaran. Kita mau Bapak Ibu buat firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari, kita selalu berusaha untuk melakukannya. Dan Tuhan sangat senang hal ini. Yuk kita menjadi pemain yang berkualitas, sportif. Ketika kita ada di arena gelanggang pertandingan, kita benar-benar tunjukkan bahwa kita benar-benar melakukan kebenaran. Tidak seperti apa yang dilakukan Jurgen Klinsmann, berpura-pura jatuh, melakukan diving Bapak Ibu. Mari saya mengajak bahwa firman Tuhan yang kita dengar, Bapak Ibu dan saya, kita percaya dengan melakukan firman Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan di dalam rencana kehidupan Anda dan saya. Yang kedua Bapak Ibu, integritas. Yuk kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Integritas adalah suatu tindakan yang mungkin tidak dilihat banyak orang, tetapi dia benar-benar tetap melakukan kebenaran. Ini penting Bapak Ibu. Saat-saat ini kita benar-benar diuji di masa pandemi ini. Kita tahu Bapak Ibu, dengan masa pandemi ini kita dibatasi untuk beribadah. Bahkan ada beberapa gereja yang belum melakukan offline, tetap online. Ini juga adalah masa di mana
Tuhan ingin melihat apakah ketaatan dan kesetiaan setiap umatnya. Kita kalau ke gereja memang sering kali kita bisa memperlihatkan bagaimana kita pergi ke gereja, membawa Alkitab dengan pakaian rapi dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini kita harus beribadah di rumah. Tidak banyak orang tahu. Mungkin Bapak Ibu juga di gereja bisa memberikan persembahan dan lain sebagainya. Tetapi ketika beribadah online di rumah, mungkin kita tidak akan banyak orang tahu bagaimana kita memberi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya kita mau tetap melakukan kebaikan walaupun tidak terlihat. Kita percaya bahwa Tuhan selalu Maha tahu apa yang kita lakukan. Integritas. Segala sesuatu yang kita lakukan walaupun orang lain tidak tahu, tapi kita tetap melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang integritas ini benar-benar diuji di tengah pandemi ini. Saya tadi sudah mengatakan bahwa ketaatan kita ketika kita menabur, mungkin juga saat-saat ini tidak banyak orang yang tahu. Tapi apakah kita tetap setia memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan kita benar-benar disiplin di dalam memberi kepada gereja di mana kita beribadah, perpuluhan, buah sulung dan lain sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan sangat mencintai kehidupan kita. Kesetiaan dan ketaatan, bahkan ketekunan, itulah yang akan membawa kita menjadi pribadi yang berintegritas. Yuk kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang 8 ayat yang ke-22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu, kita saat ini boleh mengetahui bagaimana musim itu ada. Saat ini musim penghujan, jadi setiap pagi Balikpapan diguyur hujan, hampir setiap pagi. Tapi kita tahu bahwa bulan-bulan ini curah hujan mungkin akan semakin banyak. Dan itu akan berulang-ulang di tahun yang akan datang juga akan diperkirakan seperti itu. Musim selalu datang Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa ketika kita menabur, pasti suatu ketika juga kita akan menuai. Hal ini tidak akan berhenti selama bumi masih ada. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menabur, kita percaya bahwa suatu ketika kita akan menuai. Saya mengatakan hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap apa yang sudah Tuhan percayakan berkat-berkat di dalam kehidupan kita, saya selalu mengajarkan ada dua hal. Ada benih yang harus ditabur, ada roti yang silahkan untuk dinikmati. Buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita mau benar-benar melakukan ini. Ketika kita percaya bahwa benih akan memberikan tuaian, ya kita akan lakukan. Ada benih yang kita tabur, kita percaya suatu ketika kita akan menuai. Ada roti yang harus kita nikmati hari demi hari. Tapi yang menjadi pertanyaan, seringkali pendapatan kita menjadi roti semua Bapak Ibu. Lupa kita menabur. Ayo Bapak Ibu, walaupun masa-masa yang tidak mudah ini, saya tetap mendorong Bapak Ibu untuk suka memberi, untuk tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Firman Tuhan, ya dan amin. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita melakukan pekerjaan yang baik, walaupun tidak banyak yang tahu, kita percaya Tuhan mengetahuinya, dan itu namanya integritas. Haleluya, kita percaya Bapak Ibu, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berdampak
yang positif, bukan sebaliknya. Kita bisa bersembunyi mungkin saat-saat ini dari apa yang kita lakukan, tapi ketahuilah bahwa mata Tuhan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu, berarti suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sering memberi, tapi kok kelihatannya kapan ini menuai? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya suatu ketika Tuhan punya waktu untuk kita akan menuai. Kita percaya untuk kita benar-benar tidak bosan dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berintegritas di dalam hidup ini. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan, Jürgen Klinsmann, seorang kapten kesebelasan Jerman yang melakukan diving, memang menang pada saat Piala Dunia 1990, tetapi setelah itu diketahui bahwa dia melakukan diving, dia tidak akan memberikan dampak yang baik terhadap pemain-pemain yang lainnya. Kalau Bapak Ibu sekarang ada teknologi VAR, itu Video Assistant Referee. Jadi kalau kita melihat sepak bola, kalau ada yang diving gitu, sekarang wasit bisa menganalisa lewat video dengan beberapa sudut pandang kamera yang ada. Akan diketahui, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doing right. Kita mau melakukan yang benar di dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, mengerti segala apapun yang kita kerjakan. Kita menjadi pribadi yang benar-benar punya integritas. Kita menjadi pemain yang berkualitas. The game plan. Kita benar-benar bermain sesuai rencana dan rancangan coach kita, yaitu Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita untuk semakin mencintai, untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa, menerima berkat kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan segala berkat yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Ajar kami untuk terus Tuhan melakukan kebaikan demi kebaikan. Bahwa Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kasih dan kemurahan-Mu menyertai kehidupan kami. Kami mau menerima berkat-Mu ya Bapa di surga. Bahwa Engkau menyinari setiap kami dengan wajah-Mu. Supaya kami boleh berhasil dan beruntung apa yang kami kerjakan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat anugerah cinta kasih dari Bapa di surga lewat persekutuan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Super Sunday. God bless you all. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Firman Tuhan yang menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ke depan yang kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Namun dengan iman kepada Kristus, kita percaya hari depan kita terjamin dalam Tuhan. Amin. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Happy Sunday everyone. See you next week on IFGF Online Church Service. Stay healthy, stay safe, stay home. Jesus bless you all. Bye.
kedamaian.